Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ini sekarang sedang gencar membangun yang namanya waduk. Ada 49 waduk besar yang kita bangun dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi yang paling banyak di NTT. Di Nusa Tenggara Timur, di NTB, karena memang di Situmung sangat membutuhkan sekali. Yang kita harapkan nantinya dari selesainya waduk-waduk ini artinya apa? Pertanian kuncinya kan di air. Kalau air nggak ada, dari mana kita mau nanam? Kemudian yang kedua, tahun ini saya sudah perintahkan pada Menteri Pertanian, Menteri Desa untuk juga dibangun embung-embung kecil. Target kita tahun ini 30.000 embung harus jadi. Kemudian irigasi yang dulu kita targetkan untuk selesai 3 tahun. Saya tadi tanya ke Menteri Pertanian, gimana masalah irigasi yang sekunder, tersier. Menteri Pertanian menyampaikan sampai saat ini sudah mencapai 3 juta hektar. Betul Pak Menteri? Saya belum ngitung, Pak Menteri sudah menyampaikan 3 juta ini. Saya hitung nanti kalau kurang, awas. Saya hanya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya bahwa jangan kita ini terpaku pada tanaman-tanaman tertentu saja, karena sebetulnya sekarang ini komoditas yang harganya terus naik dan masih kurang adalah kakao. Masih kurang, dalam negeri kurang, pabriknya ada, kakaonya, suplainya nggak ada. Kopi ini harganya juga naik terus. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, misalnya kopi Gayo di Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah yang saya dulu hampir setiap pagi pasti ngopi karena memang kopi di Gayo enak sekali. Tapi di daerah-daerah yang lain pun ada kopi-kopi yang sangat spesial yang harganya bisa sangat bagus. Kenapa ini tidak kita tanam? Kenapa ini tidak kita remajakan? Mete itu harganya juga baik. Kenapa tidak kita tanam? Gubernur, bupati, wali kota harus mulai melihat tanaman-tanaman unggulan untuk daerahnya yang memiliki harga yang baik. Minyak atsiri misalnya masih diperlukan banyak sekali. Di sini ada petani kakao enggak? Silahkan maju 2 orang saja, petani kakao. Jangan banyak-banyak, enggak. Ya, ini yang lari ya. Kalau dipanggil lari ini senang saya. Ya, boleh dari Papua 1. Sudah cukup 3 aja. Semuanya maju. Cukup. Yang petani kakao, udah cukup. Ini tadi kok ngotot sekali siapa ini? Sini. Nah, dari pegang pas pampres masih pengen naik. Mau cerita apa ini? Gak ada, maju. Silakan Pak, dikenalkan. Terima kasih Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Provinsi Gorontalo. Nama kami Ikhwan Husain. Sebetulnya Pak Presiden minta maaf. Sebetulnya yang memang pamerkan jagung itu Provinsi Gorontalo, dan saksi hidup Bapak Menteri kemarin mengekspor jagung dari Gorontalo ada kurang lebih 15 ton ke Kabupaten Banten. Ekspor berapa? 15 ton Pak. 15 ton Ya. dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Ya. Sebetulnya kami juga tadi 15.000 ton. 15.000 ton. 15.000 Sebetulnya kami ton. tadi ingin maju, cuman sudah Pak Presiden batasi 3, makanya kami mundur ya. Larinya kurang cepat tadi. Ya, terima kasih. Kami masuk ke kakao. Kakao. Sekarang perlu kami Sebentar. lakukan. Tadi Pak siapa? Pak Ikhwan ya. Pak Iwan. Ya. Tadi kan cerita jagung. Ini yang saya mau minta cerita masalah kakao loh. Ya. Kakao. Ya. Di Gorontalo juga ada. Kalau Gorontalo kakaonya kalau sejak tahun 2008 Ya. itu kurang lebih ada 40.000 hektar
40.000 hektar ya. Sudah ada permajaan. Ya, pertama kami masuk pada program Gernas, Gerakan Nasional Penanaman Kakao. Ya, oke. Terus yang kedua, setelah kami dapat itu bahwa hasil kakao cukup meningkat, namun pada saat itu masih presidennya Pak SBY, harganya turun. Harganya turun. Ya, setelah Bapak presidennya Pak Jokowi harganya naik. Terus yang masuk kakao, nah sekarang Pak, sekarang dilaporkan kenapa masuk ke depan kami, karena sekarang jangan karena di depan saya loh. Kalau kami pendukung mati-matian Pak Jokowi kemarin pada menyatakan masalah kepada Pak Presiden Pak Gubernur Gorontalo ya. Ya, kakao, urusan kakao dulu. Pemasaran kakao kenapa kami maju? Sekarang penjualan lokal saja Pak sudah 35.000 per kilogram. Iya kurang karena pabriknya banyak, bahan bakunya kurang. Oleh sebab itu petani-petani nanam ini tapi juga harus diatur. Jangan nanti nanam kakao semua harganya jatuh. Menteri Pertanian nanti yang ngatur sehingga jangan sampai terlalu banyak suplainya. Yang kedua Pak, yang masalah sekarang harganya berapa sih? Harganya dulu berapa, sekarang dulu berapa? Harganya hanya 2.500 per kilo Pak. 2.500 per kilo. Ya. Sekarang? Dan sekarang sudah 35.000 per kilo. 35.000 per kilo. Benar. Ada lah saksinya Pak, ada petani kakao yang berhasil sampai beli mobil yang super mewah ya seperti itu, dan sudah bangun rumah yang mewah. Beli mobil ya, ntar ini yang saya mau ngomong masalah. Jadi kalau sudah ya nanam kakao, hasilnya gede, dapat uang juta-jutaan atau miliar, jangan beli mobil dulu. Naik haji sudah Pak, naik haji sudah. Naik haji boleh lagi, jangan beli mobil. Harusnya uang itu dipakai untuk melebarkan lahan kakaonya dulu. Begini Pak Presiden, kami kendala perluasan kakao jadi begini Pak. Untuk meluaskan kakao Pak. Iya. Kalau ini kami bicara langsung hati ke hati Pak. Iya. Kenapa kami tidak bisa memperluas lahan kakao yang ada di Gorontalo? Iya. Pembuktian yang nyata bahwa kami perlu Pak Menteri ya. Iya. Terlalu sempitnya lahan perkebunan untuk kakao. Alasan pertama Pak, kami terjepit dengan kawasan Taman Nasional Bugani dan Wartabone seperti itu. Jadi Pak Presiden sudah tahu bahwa keadaan Gorontalo seperti itu. Tapi kami semangat tetap menanam kakao Pak seperti itu. Ya, oke. Ya, nanti coba saya cek lahannya yang memungkinkan di mana kira-kira karena memang saya tahu di sana untuk kakao sangat bagus sekali. Terima kasih. Ya, silakan kembali. Waktu foto bersama terus ini. Silakan dari sini cepat. Kalau mau foto siap gitu loh. Ya, nggak siap fotonya maksud saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Pertama, Pak Presiden, waktu dipanggil petani jagung, saya juga berniat dan ingin berdampingan dengan Presiden. Kau nggak lari waktu pas jagung tadi, kau nggak lari ke sini. Jangan sampai seperti juga atunya dipanggil petani kakao ditahan. Makanya saya bertahan untuk berdampingan dengan Presiden. Ini petani kakao atau petani jagung? Petani kakao. Petani kakao. Jadi pertama-tama saya mau tadi belum dijawab tadi loh. Kenapa kok ngotot sekali tadi sampai dipegang-pegang pas pampres ngotot mau berantem tadi kenapa? Kembali saya ke Pancasila sila terakhir. Ya, silakan. Sila terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau misalnya dari perwakilan Sulawesi Selatan tidak dapatkan juga seperti petani yang ditunjuk tadi dipanggil, berarti itu sila keadilan itu Waduh, ini petani pinter banget ini. Udah sepedanya diambil.
Enggak ditanya tahu lah. Udah. Jadi saya mohon ke Bapak Presiden foto berdua. Dan kedua foto berempat oleh Menteri Pertanian dan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Oh, Pak Gubernurnya di situ. Nih, saya ngerangkul kan. Nah, silakan foto dengan Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Berempat satu-satu aja. Udah ke sana dengan Pak Gubernur, di foto itu dengan Pak Gubernur. Nanti sama Pak Menteri Pertanian. Ini acara mau buka penas, mau acara foto-fotoan. Ya, sama sepedanya diambil. Ya, sama. Ya, sama-sama. Udah. Ya nggak apa-apa, atau mau kembali ke tempat duduk, kalau masih sorong ke sana lagi, gimana? Suruh duduk di mana?